Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah pemrograman 1. Topik kali ini adalah pengurutan data. Nah, kenapa kita perlu pengurutan? Beberapa kasus pengurutan, misalnya nama diurutkan dalam urutan abjad, siswa diurutkan berdasarkan kelas, kemudian pelanggan dengan kode posnya, penjualan rumah tangga berdasarkan harga, kota misalnya berdasarkan populasinya, negara berdasarkan GNP, kemudian bintang menurut terangnya. Beberapa kasus pengurutan, contoh lain misalnya sekarang sedang pandemi itu ya, urutan berdasarkan kasus terbanyak misalnya. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, pengurutan dan pencarian. Nah, ini ada hubungannya. Jadi array yang terurut itu akan dapat mempercepat proses pencarian. Nah, saudara bisa bayangkan kalau ada kamus yang kata-kata itu tidak tersusun secara abjad. Ya. Walaupun lengkap misalnya, ya mungkin tidak laku. Ya, karena orang mencarinya menjadi susah. Jadi kamus disusun berdasarkan abjad itu dan pencariannya mudah. Nah, itu kan terurut. Jadi kalau terurut itu akan mudah pencariannya. Kalau terurut, maka proses pencariannya menjadi sangat cepat dibandingkan dengan tidak terurut. Sehingga pencarian yang cepat itu membutuhkan pengurutan. Nah, namun kalau proses pengurutannya menjadi lama, nah itu menjadi mubazir gitu ya, atau tidak ada artinya. Jadi mau mencari dulu, diurutkan dulu, tapi proses pengurutannya sangat lama, itu menjadi tidak ada artinya. Maka dicari cara pengurutan yang cepat, sehingga aplikasi-aplikasi banyak yang menggunakan proses pengurutan ini. Saudara pakai pengolah angka itu atau spreadsheet, itu ada fungsi untuk mengurutkan. Saudara pakai pengolah kata atau apa itu semacam MS Word itu juga ada pengurutan. Ya, proses data itu perlu banyak atau banyak yang menggunakan pengurutan. Jadi pengurutan itu perlu pada saat akan dicari. Apalagi di basis data itu akan ada pengurutan sehingga proses pencariannya menjadi jauh lebih cepat. Nah, beberapa pengurutan dasar atau algoritma pengurutan dasar itu ada ini. Sebagian yang didaftar di sini adalah gelembung atau bubble, atau sering disebut bubble sort. Ya. Kemudian algoritma seleksi atau selection sort. Kemudian algoritma penyisipan atau insertion sort. Nah, ini adalah termasuk metode-metode yang sederhana, lambat, ya, karena sederhana lambat. Ya. Namun kadang-kadang bisa lebih baik untuk kasus tertentu daripada yang kompleks. Ya, itu kasus sangat spesifik gitu ya. Nah, kadang juga algoritma yang kompleks menggunakan insertion misalnya. Jadi salah satu metode yang cepat sekarang ini adalah quicksort. Quicksort itu di dalamnya bisa menggunakan insertion atau penyisipan. Nah, kenapa kita mempelajari pengurutan dasar yang simple atau yang sederhana? Nah, pengurutan dasar sederhana itu bisa dengan mudah diingat di luar kepala. Artinya kalau saudara kemudian diminta untuk membuat fungsi
pengurutan yang simple, maka saudara bisa langsung membuat tanpa melihat catatan. Karena mudah diingat. Dan simple, hanya beberapa baris. Oke. Nah, ini contoh kasus misalnya untuk pemain ya. Ini pemain baseball. Pemain baseball diurutkan berdasarkan tingginya. Nah, ini sebelum urut yang di atas, kemudian di bawah sudah urut. Nah, ini urutnya adalah naik gini ya, dari pendek ke tinggi. Nah, bagaimana proses pengurutan itu terjadi? Algoritma yang 3 tadi, itu bubble atau gelembung, kemudian selection atau seleksi, kemudian penyisipan atau insertion, itu ketiga-tiganya melibatkan dua operasi dasar yang dieksekusi berulang kali. Jadi yang pertama bandingkan dua data, kemudian tukar dua data. Ditukar itu artinya tempatnya ditukar antara satu dengan yang lain. Kemudian bisa juga tidak ditukar tapi disalin ya. Jadi bisa ditukar, bisa disalin. Nah, nanti yang kita lihat mana yang pakai penukaran, mana yang pakai penyalinan data. Ya, tapi prinsipnya ada dua itu, yaitu membandingkan dua data kemudian menukar atau menyalin. Itu dilakukan berulang-ulang sampai urut. Nah, ini metode gelembung sekarang yang pertama ya. Nah, yang dibayangkan tadi pemain-pemain tadi ya, pemain baseball tadi. Misalnya Anda rabun dekat. Kemudian Anda hanya dapat melihat dua pemain yang berdekatan pada waktu yang sama. Yang berdekatan. Nah, bagaimana menyortirnya? Menyortir itu artinya membuat urut. Nah, cara kerjanya bisa seperti ini untuk metode gelembung. Mulai dari posisi I sama dengan 0. Berarti kalau di array itu paling kiri. Kemudian bandingkan posisi I dengan I plus 1. Berarti di sebelahnya. Jika pemain di posisi I lebih tinggi daripada pemain di I plus 1, tukar. Nah, tukar posisinya. Kemudian pindah kanan atau bergeser satu lagi ke kanan. Nah, itu diulang lagi terus. Setelah sampai di kanan, kemudian kembali lagi ke kiri untuk mengulang proses yang sama lagi sampai semuanya terurut. Jadi, kalau diilustrasikan seperti ini. Ya, ini I0, I sama dengan 0, I1, 2, 3, ini indeksnya ya. Kemudian ini ada dicek tingginya ini. Kalau yang sebelah kiri, berarti I, lebih tinggi daripada I plus 1, sebelah kanannya, maka ditukar tempatnya. Nah, ini ditukar. Sehingga hasilnya yang pendek ke kiri. Kemudian, nah ini sekarang bergeser di sini ya. Nah, ini bandingkan lagi sekarang dengan kanannya. Ini tidak lebih tinggi, berarti tidak ditukar. Nah ini adalah yang ini lebih pendek, berarti I-nya sekarang di posisi 2, I plus 1-nya berarti 3, I lebih tinggi daripada I plus 1, dilakukan penukaran. Berarti ini ditukar, ya, di swap. Ditukar hasilnya seperti ini. Nah, demikian seterusnya. Ini juga akan ditukar karena ini lebih tinggi di sebelah kiri. Nah, begitu seterusnya. Kalau ini dilakukan, maka akan terlihat nanti yang paling tinggi itu akan menggeser ke kanan gitu, dan berada di paling kanan ini. Nah, yang paling tinggi akan berada di paling kanan. Nah, itu tahap pertama selesai ya.
sekarang orang tertinggi berada di paling kanan. Ya. Nah ini dinamakan seperti gelembung, dia akan bergerak, yang paling besar itu akan ya bergerak, bergerak ke kanan. Nah, kalau gelembung bergerak ke atas ini ke kanan. Nah maka dia akan paling kanan di situ. Nah kemudian diulang lagi dari depan di sini, ya, diulang lagi. Ini tidak ditukar, ini ditukar, ini dengan ini ditukar, kemudian dengan ini juga ditukar, tapi dengan ini tidak. Ini dengan ini akan ditukar, ya. Ini dengan ini ditukar, ini dengan ini ditukar, dan ini dengan ini ditukar, sehingga nanti yang ini akan berada di sini untuk tahap keduanya. Ulang lagi dari sini. Nah begitu seterusnya, nanti akan berturut-turut dari yang paling tinggi, kemudian kurang tingginya sampai yang paling rendah atau paling pendek di sebelah paling kiri. Maka terurutlah sudah. Nah, jadi kalau kita lihat untuk tahap pertama tadi, untuk lari berukuran N, maka terjadi berapa kali pembandingan. Nah, setiap I itu akan dibandingkan dengan I plus 1 dengan I plus 2 dan seterusnya. Maka kalau ada N, ya paling tidak ada N-1 gitu ya. Berapa kali swap? Nah, swap itu penukaran datanya. Ya kalau kasus paling buruk artinya setiap kali dibandingkan kemudian di swap atau ditukar. Berarti pembandingan dan penukarannya sama, cacahnya gitu ya. Nah, terus ulangi lagi dari awal, dibandingkan, tukar jika sesuai untuk ditukar maksudnya, kemudian pindah ke kanan. Nah, kita bisa berhenti tidak di N-1 atau di paling kanan, tapi paling kanan kurang 1 gitu ya. Karena yang paling kanan sudah paling tinggi, maka tahap keduanya ya nanti akan di paling kanan kurang 1. Nah ini terus dilakukan sampai selesai. Nah, kasus untuk ilustrasi dengan data seperti ini, misalnya metode gelembung untuk memurnikan lari berikut. Nah ini yang pertama, bandingkan ini dengan ini gitu ya. Nah, ini dengan ini tidak ditukar karena ini lebih kecil ya. Ini yang kiri lebih besar, itu ditukar. Ini akan ditukar. Nah, maka akan ditukar seperti ini ya. Ini akan ditukar. Ini akan ditukar. Nah, ini akan ditukar seperti ini. Kemudian oh ya, ini mestinya 8 di sini, ini sudah ditukar ya. Nah, terus nah, ini juga ditukar seperti ini ditukar. Ini ditukar dan ini ditukar ya, karena dia yang kanan yang kiri lebih besar. Ini ditukar ya. Oke, nah ini paling kanan ditukar. Nah ini mestinya ini 8, ini ditukar, ini salah ini ya. Ini ditukar lagi belum ditukar ya. Di mestinya ini urutannya 30, 8, 45, 165, 95, 28, 180, 110, 40, 204. Nah ini paling kanan itu sudah terurut. Nah itu kemudian dilakukan lagi untuk ini dengan ini dan seterusnya. Nah maka nanti akan terurut yang paling kanan kurang 1 dan seterusnya sampai paling kiri ya. Nah operasi pembandingannya ada ini, ada N-1 bandingan dan N-1 penukaran. Nah, ini tahap keduanya, ini ada N-2 pembandingan, kemudian N-2 penukaran di sini ya. Terus ketiganya juga demikian, N-3, N-3 sama ya. Sampai yang terakhir tuh N-1. Pada tahap N-1 ada 1 pembandingan dan 1 kali penukaran. Ini maksim ya, maksim penukaran. Nah kalau terurut, kemudian kita bisa menghitung jumlah pembandingannya adalah ini
N-1 tambah N-2 tambah N-3 tambah terus sampai yang terakhir 1. Nah, kalau dijumlah menjadi N plus 1 per 2 atau setengah N kuadrat plus N. Nah, untuk penukarannya juga demikian, ya, sama. Sehingga totalnya, ya ini dijumlah, hasilnya adalah 2 kali. Itu setengah N kuadrat plus N atau N kuadrat plus N. Nah, sehingga kalau ada 100 data, maka terjadi 100 kali 100, 10.000 tambah 100 kali operasi. Nah, kalau 1000 data, maka 1000 kali 1000 menjadi 1 juta. 1 juta kali tambah 1000, ya, 1 juta 1000 operasi. Jadi makin banyak datanya makin kuadratis, ya, karena kuadratis menjadi makin jauh, makin lebih banyak operasinya. Oke, nah ini implementasinya di bubble sort seperti ini. Ya, di bubble sort seperti ini. Ini ada fungsi namanya bubble sort, kemudian di sini data dan n. For ini loopnya adalah for n i n-1, i lebih besar 0. Nah, saudara bisa lihat di sini mulai dari yang paling kanan i n-1, karena nanti yang terurut yang pertama adalah yang paling kanan. Kemudian ini iterasi yang dari kiri, ya, J 0, kemudian sampai J kurang dari I. Nah, kalau sudah I berarti berhenti. Nah, ini proses penukarannya, data J lebih besar dari data J plus 1. Yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Tukar. Nah, ini penukarannya. Nah, untuk penukaran dipakai subprogram swap di sini. Swap ini adalah, ya, ditukar aja antara A dan B. Berarti kan ini adalah pakai pass by reference, ya. Pass by reference, ada tanda ini. Kalau tidak, nanti tidak terjadi penukaran, ya, atau penukarannya gagal. Jadi prosesnya ini cuma di time sama dengan A sama dengan B sama dengan time, itu akan terjadi penukaran. Oke, nah ini metode gelembung, implementasinya seperti itu. Ya, kesimpulannya sederhana, yang 4 baris, ya. Saudara bisa hitung di sini 1, 2, 3, 4, ya, 4 baris selesai, gitu, ya. Iterasi luar berjalan dari besar ke kecil, mundur. Nah, ini I-nya adalah n-1 sampai 0, besar ke kecil. Nah, ini lebih nyaman karena sekaligus digunakan sebagai batas berhenti iterasi dalam. Ya, karena iterasinya berhenti yang paling dalam ke I, bukan ke n-1. Nah, kemudian ada subprogram swap untuk menukar nilai yang tadi di bawah ini. Di proses tadi, ya, ada pembandingan dan ada penukaran, 2 prinsip operasi untuk urutan. Nah, kemudian untuk seleksi. Nah, seleksi itu tujuannya adalah mempercepat proses pengurutan gelembung tadi. Kalau dihitung jumlah pembandingannya adalah setengah n kuadrat plus n, sama, ya. Tetapi jumlah penukarannya menjadi n. Ya, kalau tadi kan setengah n kuadrat plus n juga, ini hanya n. Berarti ini, ya, lebih cepat sedikit gitu. Kemudian untuk baseball tadi, jadi yang dibandingkan tidak lagi yang bersebelahan, tetapi semua. Nah, dicek satu-satu, kemudian dicari yang paling kecil misalnya, atau yang paling besar. Nah, di sini tulis kita harus mengingat ketinggian pemain. Jadi, dianggap paling depan paling kecil, kemudian dibandingkan dengan yang lain. Nah,
ini kita lihat prosesnya. Lakukan temukan yang terpendek. Dari semua yang belum terurut itu cari yang terpendek. Nah, tukar pemain tersebut dengan yang paling kiri. Terpendek kan akan selalu di paling kiri, maka dia tukar dengan 0. Nah, sekarang paling kiri sudah terurut. Kemudian temukan pemain terpendek dari yang tersisa, dari selain yang paling kiri tadi. Nah, setelah itu tukar dengan posisi 1. Nah, demikian seterusnya. Cari sisanya yang sebelum terurut, paling pendek, taruh di posisi nomor 2. Cari lagi, taruh di posisi nomor 3 dan seterusnya. Nah, itu adalah cara kerja seleksi. Jadi dari sekian banyak ini dicari yang paling kecil atau paling pendek ini. Nah, kemudian ini ditukar dengan yang paling kiri di sini. Nah, ini berarti dia akan ke sini ditukar gitu ya. Cari lagi dari sisanya itu, oh ini yang paling pendek, berarti dia terus situ. Cari lagi, oh ini ternyata yang paling pendek, maka tukar dengan yang ini. Cari lagi, ini yang paling pendek, tukar dengan ini. Nah, demikian seterusnya, maka nanti akan terurut dari kecil ke besar. Nah, kalau dilihat jumlahnya, tahap pertama untuk lari berukuran N adalah pembandingannya dibuat berapa, banyak penukarannya berapa, dan seterusnya. Posisi yang paling kecil berarti dia akan mencari sebanyak N-1 atau N gitu ya. Kemudian tukar dengan posisi 1. Kemudian mencari dari sekitar N-2, N-3 dan seterusnya. Nah, sehingga prosesnya mirip setengah N kuadrat plus N. Nah, ilustrasinya seperti ini, jadi misalnya seperti ini ya. Kemudian dilakukan seleksi, cari yang paling kecil. Nah, ini yang paling kecil ya. Nah, ini kemudian ditukar dengan yang paling depan. Nah, ditukar dengan paling depan. Nah, maka menjadi seperti ini. Nah, yang paling depan sekarang terurut. Cari lagi yang paling kecil, didapat ini. Kemudian tukar di situ. Cari lagi yang paling kecil, didapat 30, dia sudah pada tempatnya, tidak ditukar lagi dengan yang lain ya. Cari lagi yang paling kecil, didapat 40 di sini, 40 ya. Kemudian 40 ditukar dengan 204. Cari lagi 45, didapat ditukar dengan 165. Kemudian berapa lagi ini? 95 itu pada tempatnya. 110 sekarang. 110 ditukar dengan 165. 165 dengan 180 ditukar, maka selesai ya. Ini 165, 180, satu tahap lagi ya. Ini gambarnya nggak cukup ya, Anda sudah tahu ini akan selesai karena 180 kemudian 204. Nah, itu proses pengurutan seleksi. Nah, jadi penukarannya kita lihat hanya satu, N-1 pembandingan dan satu penukaran tahap pertama. Tahap kedua N-2 pembandingan, satu penukaran. Tahap ketiga N-3 pembandingan, satu penukaran, dan seterusnya sampai tahap ke N-1 itu satu pembandingan, satu penukaran. Di jumlah pembandingannya adalah N-1 N plus N-2 plus N-3 dan seterusnya sampai 1. Ini didapat setengah N kuadrat plus N. Penukarannya ya ini hanya 1 plus 1 plus 1 plus 1 gitu ya. Ini 1, 1, 1. Maka menjadi N-1. Nah, sekarang pembandingan dan penukaran di jumlah hasilnya adalah ini ya. Nah, ini menjadi tidak N kuadrat plus N, tapi setengah N kuadrat plus N ditambah N-1. Nah, ini lebih cepat daripada yang
gelembung tadi. Oke. Nah, implementasinya, nah ini ada selection sort, ya ini sama parameternya. Kemudian di sini i sama dengan 0 mulai dari kiri, i min 1, k. Nah ini di k untuk mencatat yang paling kecil. Ya, sementara di i, nah kemudian dibandingkan di sini j i plus 1 sampai n. Kalau data k yang tadinya paling kecil itu lebih besar dari data j, maka tidak lagi menjadi yang paling kecil, maka k-nya direvisi, ya, direvisi dengan k sama dengan j. Oh, sekarang berarti j yang paling kecil. Ini indeksnya, ya, indeksnya. Terus begitu seterusnya, sehingga nanti satu iterasi di for di sini selesai, maka didapat k-nya itu merupakan indeks di posisi data yang paling kecil. Maka kemudian ditukar data k itu dengan data i. I-nya dari 0, berarti nanti data k-nya ditukar dengan data yang ke 0. Nanti i-nya menjadi 1, berarti data k berikutnya ditukar dengan data 1 dan seterusnya. Nah, oke, ini sedikit lebih kompleks daripada yang gelembung. Ada tambahan ini ya, k-nya itu, ya, jadi menjadi 6 baris. Ya. Memorinya lebih banyak, 1 untuk menyimpan k ini. Ya, kalau k itu integer ya tidak begitu terasa ya. Tapi kalau k itu yang lain ya bisa terasa, tapi ini kan pakai integer, jadi sebetulnya nggak begitu terasa. Oke, ini yang pengurutan seleksi, kemudian yang pengurutan penyisipan. Pengurutan penyisipan dalam hal ini kasus untuk 3 penyedia sederhana itu adalah yang paling cepat. Ya. 2 kali lebih cepat dari gelembung, dan bisa diberi algoritma seleksi untuk banyakkan kasus. Ya. Jadi 3 itu yang paling cepat insertion. Nah ini sedikit lebih kompleks lagi daripada yang gelembung dan seleksi. Tapi ya masih kalah kalau dengan quicksort. Walaupun quicksort itu menggunakan insertion sort ya, untuk proses dalam salah satu tahapnya. Nah, bagaimana proses insertion atau penyisipan itu? Nah, dianggap sublari bagian kiri adalah kelompok yang sudah terurut. Ini kelompok yang sudah terurut. Pemain pada kelompok yang belum terurut, yang paling kiri ditandai. Ini tandai. Pemain yang ditandai disisipkan di kelompok yang sudah terurut. Jadi ini diambil kemudian disisipkan di sini. Nah, bagaimana cara menyisipkannya? Ambil dulu. Nah, pemain yang ditandai bergerak ke kiri dengan cara membandingkan dengan yang di sini. Kalau yang diambil tadi, tandai tadi lebih kecil daripada yang di sini, maka ini akan digeser ke kanan. Ya. Ini digeser ke kanan. Yang ini digeserkan kalau dia memang paling kecil gitu ya. Nah, sehingga nanti pada saat kalau sudah ini misalnya ini di sini kan ini lebih tinggi ya, maka tidak digeser, maka dia masukkan ke sini. Nah, ini masuk ke sini. Nah, selesai. Ya. Nah, itu dilakukan lagi untuk yang belum terurut, masukkan lagi ke sini. Dan seterusnya, maka akan menjadi terurut. Itu proses penyisipan. Nah, contoh di data seperti ini. Oke, jadi ini yang paling kiri itu dianggap sudah terurut. Jadi tadi kan perlu ada bagian yang terurut dan bagian yang belum terurut. Kalau datanya satu saja ini kan ya dianggap terurut gitu. Maka mulai di bagian yang tidak terurut paling kiri ditandai, ini ditandai. Kemudian ini disisipkan ke sana. Nah, karena di sini ini lebih besar, maka dia masuk ke sini lagi. Jadi tidak digeser. Maka dia akan
tetap di situ dan berhenti di situ. Kemudian yang ditandai digeser ini. Sekarang yang 8 ditandai, disisipkan, dibandingkan dengan yang ini akan dibandingkan. Nah, ini kalau ini lebih besar maka dia akan digeser, ini lebih besar akan digeser, maka dia akan menempati di sini dengan menggeser 30 dan 45 ke sini. Nah, sehingga 8-nya akan masuk ke sini. Nah, demikian seterusnya. Ini 204 itu tidak lebih kecil daripada di sini, berarti dia tetap di situ, ya. Ini di situ dan selesai. 165 bandingkan dengan 204. Kita lihat di sini prosesnya, tandai dulu, kemudian dicari tempatnya. Ini akan di sini. Karena ini lebih besar, ini akan digeser, tapi dengan ini lebih kecil, maka dia akan menempati di situ. Nah, ini menempati di situ, 204-nya bergeser ke kanan. Nah, kemudian yang 95 ini akan menggeser. Nah, 165 dan 204 bergeser ke kanan. Ya. 95-nya akan menempati di situ. Nah, di situ 28 itu nah ini jauh sampai sini ya. Sampai di sini karena 28 itu lebih kecil dari 30 di sini ya. Atau 28 lebih besar dari 8 di sini. Nah, mestinya sampai sini ya. Salah itu posisinya ya. 180 itu digeser ke situ ya. Ini ke sini ya. 40 itu akan masuk ke sini. Nah, oh ya, ini yang 28 tadi salah. Oke, nanti direvisi. Ya, itu penyisipan. Nah, kalau kita lihat tahap pertama 1 pembandingan 1 penyalinan, tahap kedua 2 pembandingan 2 penyalinan, 3 pembandingan 3 penyalinan, dan seterusnya sampai N-1, berarti N-1 pembandingan, N-1 penyalinan. Ya. Nah, jadilah terurut. Nah, untuk kasus terburuk misalnya ini pembandingan N-1 ditambah N-2 tambah N-3 dan seterusnya sampai tambah 1 dihitung jadi N-1 per 2. Itu deret aritmetik. Penyalinan juga demikian. Nah, total ada prosesnya N kuadrat N sama seperti yang bubble tadi ya, atau gelembung. Namun bisa lebih cepat karena proses penukaran itu lebih lama daripada penyalinan. Gelembung dan seleksi tadi menggunakan penukaran, tetapi insertion atau penyisipan menggunakan penyalinan. Nah, penyalinan itu berarti lebih cepat daripada penukaran, karena untuk penukaran dibutuhkan 3 kali penyalinan. Nah, kita lihat tadi yang penyalinan swapnya tadi ya, misalnya jauh ya, seleksi. Nah, ini kan 3. Ini penyalinan 1, 2, 3. Jadi perlu 3 kali penyalinan. Maka dia akan menjadi lebih lama. Oke, itu di penukaran lebih lama daripada penyalinan, sehingga accumulable dan selection, gelembung dan seleksi tadi menggunakan penukaran, sedangkan insertion atau penyisipan menggunakan penyalinan. Bisa
sehingga bisa lebih cepat. Nah, keunggulan lain adalah jika lalek sudah hampir terurut, maka tidak banyak terjadi pembandingan dan penyalinan. Jadi kalau sudah pada tempatnya disisipkan kan selesai, dia akan kembali gitu ya, kembali dari atau selesai dari tahap itu, akan meneruskan lagi. Dia bisa lebih cepat. Nah, kalau di bubble dan selection selalu terjadi pembandingan ini. Ya. Jadi sudah terurut atau hampir terurut atau belum, tetap terjadi pembandingan n kuadrat min n plus 2. Nah, jadi insertion atau penyisipan itu akan lebih cepat daripada bubble maupun selection, apalagi kalau sudah hampir terurut. Itu akan jadi lebih cepat lagi. Oke, ini implementasinya insertion sort. Ini ada i1 n kemudian temp. Nah, di sini pakai while, tidak pakai for ya, karena bisa berhenti di tengah jalan gitu ya, artinya tidak harus sampai 0. Syaratnya 2 ini kan, J lebih besar 0 dan data J lebih dari TMP. TMP-nya adalah yang disisipkan tadi. Nah, disisipkan tadi, ini TMP-nya data I yang mau disisipkan. Kemudian J itu I-1, kemudian dia bergerak mundur gitu ya, J-1, min 1, min 1. Nah, dibandingkan dulu dengan J, kalau J-nya lebih besar maka digeser. Digesernya ini, data J plus 1 sama dengan data J. Nah, terus gitu ya, geser terus ini. Nah, kalau sudah tidak digeser, berarti selesai dari while. Cirinya adalah data J tidak lebih besar dari TMP, maka tidak digeser. Nah, kalau tidak digeser selesai dari while. Nah, jadi bisa berakhir lebih cepat daripada for tadi yang harus sampai 0, ini hanya sampai ini ya. Jadi batasnya itu ada 2, J sama dengan 0 atau J data J lebih dari temp ya. J besar sama dengan 0 dan ini akan dipakai sebagai syarat untuk while. Kalau salah satu tidak memenuhi, nah mestinya yang paling lebih cepat tidak memenuhi adalah yang ini gitu ya, maka dia akan selesai dari while. Kemudian data J plus 1 TMP berarti menyisipkan di tempat itu. Nah, selesai. Nah, ini berarti agak lebih kompleks sedikit lagi gitu ya. Kalau dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris tadi 6 ya. Nah, ini tidak perlu swap. Tidak perlu swap karena menyalin dia ya, penyalinan, tidak ada swap. Jadi kembali ke awal tadi bahwa yang diperlukan adalah pembandingan, kemudian yang kedua adalah penukaran atau penyalinan. Nah, ini yang memakai penyalinan. Nah, kemudian menggunakan while agar mudah keluar dari iterasi jika dirasa cukup. Dirasa cukup maksudnya ini tadi gitu ya, sudah tidak perlu geser-geser lagi, sudah pada tempatnya, selesai. Dan itu tidak harus sampai di paling kiri atau J0 ya. Ya, itu insertion sort.